Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi tugas untuk berdakwah. Mereka diberikan tugas untuk membuat kaum yang bertakwa dan melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata tak mudah. Bahkan ada kaum yang sampai dibinasakan karena pembangkangannya. Terlebih lagi, salah satu orang terdekat Nabi juga ikut membantu pembangkangan itu. Siapakah dia? Bagaimanakah kisahnya? Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Kemaksiatan kaum Nabi Lut. Nabi Lut diutus berdakwah di negeri Sadum atau Sodom di dekat Laut Mati Yordania. Beliau juga menikah di sana. Kaum Nabi Lut perangainya sangat buruk. Ada banyak perilaku menyimpang yang dilakukan oleh penduduk Sodom. Terlebih lagi, mereka melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Seperti laki-laki yang mendatangi laki-laki lain untuk menyalurkan syahwatnya. Begitu juga perempuan dengan perempuan. Nabi Lut pun mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Seruan itu telah diabadikan dalam Al-Quran. Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-sekali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Asy-Syura ayat 161 sampai 166. Namun kaum Nabi Lut tak mendengarkan ajakan Nabi Lut alaihi salam. Mereka malah bersikap sombong. Nabi Lut alaihi salam tak putus asa dengan sikap kaumnya tersebut, meskipun mereka masih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Wali'ah tergoda dengan harta. Karena terusik dengan dakwah Nabi Lut alaihi salam, kaum itu mencari cara agar beliau berhenti berdakwah. Saat mencari jalan keluar, tiba-tiba seorang wanita tua mendatangi kaum Nabi Lut. Dia mengaku bisa memberi solusi atas masalah yang sedang mereka hadapi. Wanita itu pun meminta upah sekeping perak untuk hal itu. Kemudian dia memberitahu mereka jika istri Nabi Lut bisa membantu rencana mereka. Semula istri Nabi Lut yang bernama Wali'ah adalah istri yang tak pernah mengeluh dengan keadaannya. Ia bersyukur hidup bersama suami dan putri-putrinya. Perempuan tua itu penawar Wali'ah untuk memberitahu saat ada laki-laki yang datang ke rumahnya. Informasi tersebut harus disampaikan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Jika dia memberi informasi tersebut, ia akan mendapatkan emas dan perak sebagai upahnya. Kebimbangan pun mulai mendatangi Wali'ah. Apakah ia harus melakukan saran dari perempuan itu atau tetap mendukung suaminya yang merupakan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan akhirnya Wali'ah pun mengambil tawaran dari perempuan tua tersebut. Nabi Lut alaihi salam ditantang oleh kaumnya. Nabi Lut alaihi salam tak bosan-bosannya mengajak kaumnya untuk menuju jalan yang benar. Namun sikap kaumnya masih saja sama. Hari demi hari pun berganti. Istri Nabi Lut melihat beberapa lelaki datang ke rumahnya. Kemudian ia pun memberitahu kaumnya. Dan setiap kali informasi itu sampai, perempuan tua itu pun datang membawa sepotong perak untuknya. Sementara itu, Nabi Lut mengajak kaumnya untuk berhenti melakukan kemaksiatan. Namun mereka semua tak mau menurutinya. Malah mereka menantang Nabi Lut alaihi salam. Hal ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Nabi Lut alaihi salam pun meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Lut alaihi salam. Allah mengutus malaikat Jibril menjadi laki-laki yang tampan. Nabi Lut alaihi salam pun menjadi khawatir saat dua orang laki-laki tampan
mendatangi rumahnya. Beliau takut kaumnya mengetahui kedatangan kedua tamu tersebut. Melihat dua laki-laki tersebut, Wali'a pun ingin segera memberitahukan kepada kaumnya. Ia menyuruh salah satu putrinya untuk memberitahukan hal itu. Dengan nafsu yang meluap-luap, kaum Nabi Lut alaihissalam pun mendatangi rumah beliau. Di sini Nabi Lut mencoba menenangkan keadaan. Beliau menawarkan kedua putrinya untuk dipersunting, asalkan tidak mengganggu kedua tamunya. Namun kaumnya tak mau, dan akhirnya kaum Nabi Lut alaihissalam pun bertemu dengan kedua tamu itu atas izin keduanya. Dalam pertemuan itu, malaikat Jibril mengibaskan sayapnya dan membuat kaum Nabi Lut buta tanpa terkecuali. Malaikat Jibril memberitahu jika azab yang diturunkan akan datang pada saat subuh nanti. Oleh sebab itu, Nabi Lut alaihissalam beserta keluarganya diminta untuk pergi keluar dari kota tersebut. Azab yang diturunkan kepada kaum Sodom diabadikan di dalam Al-Quran. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran Surat Hud ayat 82. Istri Nabi Lut tidak selamat karena telah mengkhianati suaminya. Hal ini juga diabadikan di dalam Al-Quran. Kecuali Lut beserta pengikut-pengikutnya, sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal, bersama-sama dengan orang kafir lainnya. Quran Surat Al-Hijr ayat 59-60. Istri Nabi Lut menjadi batu. Para ilmuwan mencari kota Sodom yang telah hilang. Mereka melakukan ekskavasi Tal-e-Hammam Yordania yang dipercaya sebagai lokasi kota Sodom. Dilansir dari Daily Mail, pada 2015, para ilmuwan telah menemukan puing-puing kota dari zaman Tal-e-Hammam. Hal ini sangat sesuai dengan penggambaran kota Sodom dalam kitab suci. Para arkeolog yang dipimpin oleh Stephen Collins, ilmuwan Trinity Southwestern University, New Mexico, Amerika Serikat, yakin jika Tal-e-Hammam adalah kota Sodom sebelumnya. Hal itu diperkuat dengan bukti adanya kota yang diperluas. Dinding pertahanannya memiliki ketebalan 5,2 meter dan tinggi 10 meter. Dilengkapi dengan gerbang, menara pengawas, dan satu jalan yang melingkari kota. Dalam penelitian yang dipublikasikan dalam American School of Oriental Research, disebutkan kota Sodom hancur karena adanya ledakan meteor di atas Laut Mati. Setelah para peneliti melakukan penelitian di Tal-e-Hammam, ditemukan situs bebatuan yang berukuran besar. Di tepi Laut Mati perbatasan antara Palestina dan Yordania, terdapat batuan dengan tinggi 18 meter. Batuan itu dipercaya sebagai Madam Lot atau istri Nabi Lut alaihissalam yang terkena azab. Namun belum pasti apakah bebatuan setinggi 18 meter itu memang betul patung istri Nabi Lut alaihissalam atau hanya gelar garam yang terbentuk karena adanya aktivitas seismik. Namun masyarakat di sana percaya jika patung itu mengingatkan pada istri Nabi Lut alaihissalam yang ingkar dan terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah penjelasan mengenai kota Sodom, di mana penduduknya adalah umat Nabi Lut alaihissalam. Namun mereka tak mau mendengarkan seruan dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemaksiatan terus mereka lakukan, terutama menyukai sesama jenis. Oleh sebab itu, kota itu pun diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat percaya jika sebuah batuan setinggi 18 meter adalah istri Nabi Lut yang ikut terkena azab. Kisah ini telah banyak diabadikan di dalam ayat Al-Quran. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.